Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala virus yang sedang merebak saat ini. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Sekarang kita masuk materi besaran dan satuan. Materi ini pernah kalian pelajari ketika di SMP. Nah, nama materinya fisika kelas 10. Kalau di SMP kalian taunya IPA ya, tapi di SMK ini kalian akan belajar namanya fisika. SMK 6 Tangerang. Nah, gurunya siapa namanya? Ya, nama Ibu Laila Dwi Nurani Sujana. Biasanya Ibu dipanggil dengan Ibu Ela. Perkenalkan, ini saya, Ibu Ela. Materinya besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu SI, Standar Internasional. Ada 7 besaran pokok. Apa aja? Panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya masing-masing meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, candela, dan mol. Simbolnya bisa dibaca ya. Besaran satuan, apa itu besaran satuan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau terlebih dari satu besaran pokok. Contoh, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Kenapa ya percepatan disebut besaran turunan? Ada yang tahu kenapa disebut besaran turunan? Ingat, tadi besaran turunan yang lebih dari satu besaran pokok. Sedangkan kalau kecepatan rumusnya S per T atau jarak dibagi waktu. Ada 2 besaran pokok sehingga disebut besaran turunan. Dimensi. Apa itu dimensi? Simbol dari suatu besaran. Ingat, ada 7 besaran pokok, berarti dimensinya juga ada 7. Apa aja? Kita lihat, panjang dimensinya L besar, massa dimensinya M besar, waktu dimensinya T besar, arus listrik dimensinya I besar, suhu dimensinya theta. Nah, siapa yang baru tahu theta? Ini theta. 6. Intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N. Coba kita lihat di contoh ya. Carilah dimensi dari gaya dan energi potensial. Siapa yang masih ingat rumus gaya dan energi potensial? Oke ya, kita ingat-ingat. Pertama, gaya rumusnya M kali A. Massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram. Percepatan satuannya meter per second kuadrat. Nah, untuk massa dimensinya M besar, untuk panjang dimensinya L besar, dan untuk waktu dimensinya T besar. Dimasukkan masing-masing. Nah, T-nya karena kuadrat jangan lupa ya tulis T pangkat 2. Karena T pangkat 2-nya di bawah, kita akan pindahkan ke atas, jadi berubah tanda, tadi positif menjadi negatif. Maka gaya dimensinya M besar, L besar, T besar pangkat min 2. Udah paham? Kalau belum, satu lagi. Rumus energi potensial. Rumusnya M kali G kali H. Massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massa itu satuannya kilogram. Percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Ketinggian meter. Ya, karena meter kali meter jadi meter pangkat 2 atau M pangkat 2. Ya, dimensinya masukkan. M besar, L besar, dan T besar. Ingat yang tadinya di bawah atau di pecahannya penyebut dijadikan pembilang, jadi pangkatnya berubah tanda ya. Jadi energi potensial dimensinya M besar, L besar kuadrat, T besar pangkat min 2. Angka penting ya. Berikut beberapa aturan dalam penulisan angka penting. Pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ingat, angka yang bukan 0 itu 1 sampai 9. Contoh,
247 ada nolnya? Nggak ada, berarti ada 3 angka penting atau 3 AP. Kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 4508, karena kosongnya itu atau nolnya itu ada di tengah-tengah angka penting, maka ada 4 angka penting. Ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan angka bukan angka penting. Contoh, 0330 memiliki 2 angka penting. Karena kosong atau nolnya itu ada di kanan kiri, berarti dia bukan angka penting. Keempat, angka 0 yang di bawahnya memiliki tanda taksiran merupakan angka penting. Contoh, 0,2100 memiliki 3 angka penting. 0,2100 memiliki 4 angka penting karena taksirannya di ujung ya, jadi ada 4. Ya ampun. Selain aturan di atas, pengoperasian angka penting seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian memiliki aturan. Aturannya apa? Berikut aturannya. 1. Penjumlahan dan pengurangan angka penting memberikan hasil yang hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contohnya apa ya? Contoh, 123,430 ditambah 102,3 hasilnya 135,730 memiliki 2 angka taksiran yaitu 7 dan 3 ya, karena taksirannya itu ada 2 di atas ya. Karena hasilnya harus terdiri dari 1 angka taksiran, maka hasilnya adalah 135,7. Pembulatan itu. Kedua, perkalian dan pembagian angka penting hasilnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Contoh, 1,23 memiliki berapa angka penting? 3. Dikali 1,5 memiliki 2 angka penting. Hasilnya 1,845. Ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Karena hasilnya harus terdiri dari angka penting yang paling sedikit. Tadi paling sedikit angka pentingnya di atas berapa? Ada 2 angka penting. Maka hasilnya kita bulatkan jadi 1,8 ya. Jadi hanya ada 2 angka penting. Besaran vektor dan skalar. Ini juga perasaan pernah belajar ya di IPA di SMP. Masih inget nggak? Pertama, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, kecepatan, gaya, berat, dan lain-lain. Kedua, besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Contoh, massa, energi, volume, dan lain-lain. Bisa kan membedakannya? Sampai sini saja perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian paham ya. Jika memang kalian tidak paham, kalian bisa baca-baca buku atau browsing-browsing di internet sesuai dengan pemahaman kalian. Oh iya, kalau mau pengen nanya bisa kok nanya ke ibu ya. Sampai sini sekali lagi ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.